Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana bifutuhika kama fatahta li'ibadika as-salihin wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli lil ma'rifati wal ilmi amin rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i as-sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa ba'dahu. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa innaka anta 'allamul ghuyub. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang berjudul khalwah, berkhalwat. Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi, ya. Khalwat itu bersunyi-sunyi, gitu bahasa konyolnya lah, ya. Karena kalau khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut thariq, salah satu daripada rukun thariqah, rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Cuma baca-baca wirid, belum. Cuma diskusi-diskusi, belum. Masih jauh. Kalau cuma ngaji kitab, namanya ilmu tasawuf. Di kampus banyak profesor doktor pakar ilmu tasawuf. Di pesantren banyak kiai-kiai ngerti kitab tasawuf. Tapi apakah dia bertasawuf, belum tahu. Maka jangan heran beberapa kiai-kiai yang tidak bertasawuf secara amali, mereka sering malah mengejek ahli-ahli zikir. Usah belajar zikir, tergila. Para kiai macam apa begitu tuh, ya? Berhenti aja jadi kiai, ya. Kalau enggak mengerti, uskut, falyakul khairan au liyasmut. Itu sunnahnya. Kita coba lihat penjelasan daripada Imam Zarruq. Imam Zarruq ini salah satu mujaddid dalam ilmu kerohanian. Dia pakar mazhab Maliki dan menguasai tarekat Sufi. Thariqahnya namanya Syaziliyah. Beliau punya kitab banyak dan sangat bagus sekali, bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya tentang apa itu tasawuf. Judul kitabnya Qawaidut Tasawuf, kaedah-kaedah tasawuf. Semua persoalan tasawuf dia jawab. Kata orang kalau udah sufi gila, dia jawab. Kata orang kalau sufi itu nanti meninggalkan dunia, dia jawab. Itu nggak benar semua. Kata orang kalau sudah jadi wali nggak sholat, itu nggak benar semua. Dijawab dengan dalil yang kuat. Di sini beliau menjelaskan mengenai apa itu khalwah. Kita sudah pernah membahas tentang uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Masuk ke hutan, masuk ke goa. Itu uzlah. Salah satu perintah di akhir zaman, kalau tidak mengerti peta fitnah akhir zaman, dianjurkan untuk uzlah. Ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, supaya tidak terkena kekacauan akhir zaman. Cuma dasar iblis berbaju ustadz, manfaatin ustadz yang bahas akhir zaman.
Akhirnya mereka sekarang lagi buat rumah akhir zaman. Gimana buatnya? Buatnya tengah bukit atau tengah kebun buat perumahan. Itu bukan yang Nabi maksud. Yang Nabi maksud itu sendiri, pergi ke dalam hutan sendiri. Kalau buat komplek di tengah hutan itu bukan perumahan akhir zaman. Itu namanya Ihya'ul Mawad, menghidupkan tempat yang tadinya tidak diolah. Tapi dasar umat ini lugu, percaya-percaya aja. Padahal lagi ada yang nipu tuh, ada setan nyamar. Hati-hati. Maka ustadz-ustadz akhir zaman yang membahas akhir zaman harus hati-hati dengan si pembisik-pembisik yang sebenarnya dia setan itu. Setan bertubuh manusia. Dia lagi bisnis, manfaatin agama. Umat betul lugu. Kita sudah berapa kali Pak dengar berita orang ketipu karena kafling atas nama agama, benar nggak? Maka saya mengajak agar umat jangan terlalu lugu, jangan mudah ditipu dengan penampilan. Mulai kritis, jangan kritis sama dalil doang. Mana dalilnya? Semuanya harus dikritisi. Kecuali kepada guru yang benar-benar guru, maka kita beradab di depan beliau. Sama orang yang nyamar-nyamar gitu nggak usah ya. Jadi ini beda dengan uzlah. Uzlah sendiri-sendiri. Kalau khalwat bersunyi dalam keramaian boleh. Masjid ini mungkin tidak cocok untuk tempat khalwat, tapi kalau musola itu sangat cocok. Ya. Al-khalwah akhassu minal uzlah wa hiya wa bihajha wa suratiha naw'un minal i'tikaf. Khalwat itu lebih khusus daripada uzlah. Lebih khusus. Kalau uzlah kita pergi, nah, kalau ini lebih ringan sebenarnya. Walakin ini naw'un minal i'tikaf, ini bagian dari i'tikaf. Jadi sebenarnya bisa di masjid seperti ini, lantai 2 ini sebenarnya bisa dipakai i'tikaf. Dan gak mesti bulan puasa. Karena bulan puasa, mohon maaf ya Pak Pengurus, yang nyeting i'tikaf bukan ustadz. Akhirnya ala-alaan, tahu ala-alaan. I'tikaf tapi isinya bukan i'tikaf. Nabi i'tikaf bulan puasa 10 hari terakhir. Apa yang Nabi buat? Nabi membuang semua aktivitas duniawinya. Handphone disimpan pastinya ya. Itu bid'ah itu, lagi i'tikaf kok masih pakai handphone. Apalagi kajian dikurangi. Cukup kajian-kajian yang mengarah kepada tazkiyatun nafs, merawat kolbu. Itu harus dikurangi. Jangan banyak muzakarah. Pengajiannya cukup 2 kali aja, pagi atau malam gitu, atau sore sebelum berbuka. Jangan banyak-banyak. Banyakin waktu untuk tafakkur, untuk zikrullah, untuk khataman Quran, untuk sholat. Kita ini 11 bulan udah kebanyakan pengajian, ngamalinnya belum. 10 hari aja ngamalin. Maka ada namanya kurikulum i'tikaf. Nanti kalau mau buat i'tikaf di sini saya kasih kurikulumnya, dan saya ijazahkan. Nanti kita ada namanya risalatul i'tikaf, risalah i'tikaf. Ada panduannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan kalau perlu nggak usah tidur. Cuma 10 hari. Dan seumur hidup saya, itulah hari-hari terindah selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya 2 aja. Ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua i'tikaf. I'tikafnya sudah nggak ngajar. Jadi nggak direcokin lagi sama jamaah. Kalaupun ngajar, yang kita ajarkan itu panduan i'tikafnya. Ngapain lagi i'tikaf? Ini zikir yang diamalin, ini adab yang dipakai.
Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang bilang lagi kasmaran, hanya aku dan engkau. Itulah yang terjadi kalau lagi itikaf. Hanya aku dan engkau ya Allah. Nikmatnya bukan main. Man lam yazuk lam ya'rif. Yang gak tahu, gak pernah coba, gak akan pernah mengerti. Tapi kalau yang pernah coba itikaf Allah itu, mengerti maksud saya, ya. Nau'un minal itikaf, dia salah satu bagian yang mirip dengan itikaf, bedanya tidak mesti di masjid. Jadi khalwat itu boleh di tempat yang di rumah. Di rumah kita ada ruang sholat, boleh. Cuma kalau di rumah kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbih, anak datang. Kalau enggak, emaknya anak. Kalau nya ibu-ibu, bapaknya anak-anak datang. Neng, 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 neng. Jadi nggak jadi. Walakin la fil masjid wa rubama kanat fi. Boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul, beliau sudah nabi. Di mana beliau berkhalwat? Goa Hira. Nabi Musa, Tur Sina. Nabi Yunus, Goa Nun, perut ikan. Semuanya berkhalwat. Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang berkader jadi dai, dia harus belajar khalwat kepada mursyid-mursyid thariqah. Supaya mata nggak hijau melihat amplop sama ngelihat jamaah. Bagi dia sama aja, mau jamaah banyak, mau sedikit sama. Kalau si dai ini tidak kenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki, maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius Pak. Tapi kalau dia kenal Allah, dia datang suatu tempat bahkan gak dikasih apresiasi apa-apa, gak dikasih honor apa. Dia tahu rezekiku tidak kemana, berarti setelah ini akan ada ghanimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau gak kenal Allah, ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplopnya. Ini, mohon maaf, ini curhat para ustadz. Ya orang masjid jangan uji juga ustadz. Antum bukan yang uji ustadz, yang uji ustadz itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para dai, dia kalau sudah sering berkhalwat bersama Allah, maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustadz dai penceramah dulu kalau belum pernah khalwat. Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya, mau jadi ustadz kan? Khalwat dulu, ini santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab, sampai bisa baca kitab. Nggak ngerti di luar. Bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA saya udah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning. Nggak hanya yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener? Ya. Yang tinggal di Condet mah bisa pakai ane ente, kif haluk ya, bisa. Bukan itu. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ini ke puncak, tapi nggak tahu jalan ke puncak, diajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat nggak? Muter-muter nggak? Oh itu kejadian. Saya datang ke suatu tempat, kita bilang ke sopir angkot, Pak, saya mau charter Anda, tapi kamu tahu nggak alamat ini? Oh saya tahu.
Beneran? Tahu? 3 kali saya nanya. Oh saya tahu. Kita diajak ke selatan padahal kita mau ke utara Pak. Itu kejadian. Maka da'i ini ada 2. Ad-da'i ilallah. Da'i kepada Allah. Ada da'i ila ghairillah. Ada da'i yang mengajak kepada selain Allah. Yaitu ingin memperkaya dirinya. Ingin memperbanyak jamaahnya. Membangun branding-branding yang gak penting. Yang tidak asasi. Ya. Taib. Wa aktsaruha 'indal qaum la haddalah. Lakin sunnah tushiru ilal arba'in bimuwa'adati Musa alaihissalam. Berapa lama iktikaf atau khalwat itu? Tadi saya nyebutnya berapa? 40 hari. Ditulis pada sini. Sebenarnya la hadda 'indal qaum. Ulama-ulama ahli zikir tidak pernah membatasinya. Namun idealnya 40 hari. Seperti Sayyidina Musa. Sebenarnya juga khalwatnya Sayyidina Musa tidaklah 40 hari. Hanya 30 hari. Tapi adab yang ada pada Sayyidina Musa, beliau nggak boleh siwak. Nggak boleh gosok gigi. Begitu di riwayatnya. Selesai berkalam-kalam dengan Allah, itu Nabi Musa nggak tahu makan apa enggak atau 30 hari. Udah sama Allah aja. Tiba-tiba berhenti dialog dengan Allah, dia merasa mulutnya bau. Maka dia ambil akar siwak, dia bersihkan. Berarti dia masih sibuk kepada selain Allah. Maka turunlah Sayyidina Jibril bawa perintah dari Allah, "Hai Musa, sempurnakan 10 hari lagi." Jadi para nabi itu dulu kalau melanggar adab, itu tambah itikaf 10 hari, 1 adab. Itu nabi dahulu Pak. Kalau ulama sekarang zamannya rukhsah. Bener, mau dirukhsah ya. Tapi masih ada kiai kita yang ketat. Ya, di Banten ada Abu Yamun Fasir ya. Itu kalau datang cuma minum air putih. Berapa hari? 14 hari. Ajib. Itu beliau orang lama hidup di zaman modern. Gitu-gitu. Paham gak maksudnya? Itu orang harusnya hidupnya di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi adanya sekarang Pak. Itu yang disebut salaf beneran tuh. Ya. Orang salaf tuh begitu. Ini salaf, giliran ini itu bid'ah. Ya, kerja bakti bid'ah. Makan-makan bareng-bareng gak bid'ah. Itu beliau minum air aja Pak santrinya. Dan santrinya gak kabur tuh. Mereka dengan senang hati melakukan puasa, riyadhah, membuang hajat kepada makan dan minum. Hidup-hidup aja tuh beliau malah sehat ya. Lebih sehat dari kita yang makan. Jauh lebih sehat dari ente tuh badannya tuh. Wal qasdu fil haqiqah salasun. Pada dasarnya 30 hari. Idhiya aslul mu'adah. Karena pada dasarnya dari 30 digenapkan menjadi 40 ya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Minimal i'tikaf itu 10 hari. Ini versi kitab Pak. Kalau versi saya enggak. Aqalluha yaum wa laylah. Minimal 1 hari 1 malam. Bahkan kalau guru saya yang pemurah, kamu tidak bisa sehari semalam, ya sudah 1 jam bersama saya. Itu ada guru kita yang ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya sama siapa Pak? Sama orang alim. Orang alim bisa menanggalkan kealimannya 1 jam usul kepada Allah. Langsung sampai kepada Allah. Langsung dia diterima di sisi Allah. Orang alim. Kalau orang-orang Badung kayak kita ini, gak cukup 1 jam Pak. Harus berjam-jam ya.